Big Banks itu ada dua emiten yang menarik yang perlu kita highlight. Oke, apa tuh Kak? Yang pertama ada Bank. Halo Sobat Cuan, selamat datang di mini podcast Tokno.id bersama Kak Abdul. Hai. Halo Kak Abdul. Halo Kak Sinta. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Kak. Oke, siap. Oke, jadi hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, bahkan sampai sekarang pun masih panas ya, bukan hangat aja ya. Iya. Jadi, era suku bunga tinggi, apakah masih bisa investasi emiten Big Banks? Oke. Dalam beberapa waktu terakhir, kita telah melihat kenaikan suku bunga yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini tentu membawa dampak besar bagi banyak sektor, terutama sektor perbankan. Nah, Kak Abdul, gimana kinerja historis emiten Big Banks di Indonesia saat menghadapi periode suku bunga? Oke, jika kita menarik benang merahnya, yang mana Indonesia juga pernah mengalami era tingkat suku bunga yang tinggi. Itu terjadi di tahun 2018 akhir, di kuartal 4, terusnya di bulan November 2018. Di saat itu, Indonesia menaikkan suku bunga ke level 6%. Kemana sebelum itu Indonesia sudah mengalami kenaikan suku bunga hingga 5,75%, yang mana di level terendahnya di tahun 2018 itu di level 4,75%. Nah, lalu apakah ini menjadi dampak negatif bagi emiten-emiten perbankan? Nyatanya tidak. Nah, hal itu terbukti dari pergerakan saham-saham perbankan yang masih bergerak menguat pasca kenaikan dari suku bunga. Hingga yang kita ketahui bahwasannya di Maret 2020 itu semua saham-saham rontok atau turun serentak gara-gara COVID-19 ya. Iya. Nah, juga sebagai informasi juga bahwasannya kenaikan suku bunga itu tidak sejalan dengan NPL yang naik atau kredit macet yang naik. Sehingga memang kesimpulannya adalah kredit macet dari perbankan itu masih bisa tertolong gitu, masih di level yang aman, di angka yang aman, walaupun memang suku bunga di level 6% kala itu, seperti itu. Oke, siap. Oke, jadi apa aja nih strategi yang digunakan oleh Big Banks untuk tetap menguntungkan dalam kondisi suku bunga yang tinggi? Nah, oke, kalau misalnya kita lihat apa aja strategi yang bisa dilakukan oleh Big Banks sekarang adalah dengan menyesuaikan dengan Gen Z yang sekarang ya nih Mbak ya. Yang saya lihat adalah memang yang pertama, itu diversifikasi produk. Nah, selain dari pendapatan bunga dari kredit. Nah, ada juga yang namanya fee-based income. Itu dari M-Banking, biaya admin seperti itu juga merupakan pendapatan dari perbankan. Nah, benar. Nah, selanjutnya adalah dengan pengetatan kebijakan penawaran kredit. Hal itu untuk mencegah naiknya level NPL atau kredit macet dari perbankan. Dan yang terakhir adalah dengan mengembangkan anak usahanya dalam bentuk bank digital. Oke, kita lihat bank digital udah banyak banget ya di tahun-tahun ini terutama ya. Ada dari Bank Mega itu punya anak usaha namanya Bank Alobank. Oh ya, Alobank, oke. Nah, kalau BCA sekarang ada baru namanya Blue Digital, seperti itu. Oke, teman-teman juga pasti tahu ya. Oke, kalau tadi kita udah membahas terkait diversifikasi produk dari Big Banks, sekarang bagaimana suku bunga tinggi berdampak pada rasio NPL atau non-performing loans dari Big Bank sendiri, Kak Abdul? Oke, baik Kak Sinta. Nah, jika kita melihat itu dampak suku bunga yang tinggi terhadap NPL dari perbankan, itu memang secara teori ketika suku bunga tinggi itu berpotensi meningkatkan rasio NPL dari perbankan. Hal itu disebabkan karenanya adanya kekhawatiran daripada emiten terhadap debitur-debitur yang ingin membayar bunganya, yang mana bunganya itu naik tinggi daripada yang sebelumnya. Sehingga itu menjadi sebuah concern bagi emiten untuk melihat rasio NPL-nya. Nah, bagaimana solusi emiten atau emiten perbankan dalam mencegah rasio NPL yang tinggi? Dengan cara meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Nah, ketika cadangan CKPN ini dinaikkan, itu sebenarnya berpotensi menggerus laba dari emiten perbankan itu sendiri. Seperti itu Mbak secara singkatnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di kuartal 1 2024 ketika memang pada saat itu Bank Indonesia masih suku bunganya 6%, itu NPL daripada emiten perbankan itu cukup bisa dijaga. Hal itu terbukti dari beberapa emiten yang telah membukukan laporan keuangan di kuartal 1 2024 yang mana nilai NPL-nya itu seperti Bank BRI di level 3,2%, lalu ada Bank BCA di 1,9%, selanjutnya Bank Mandiri di level 1,02%, dan ada Bank BNI di level 2%.
Nah, tadi ada yang berbeda di Bank BRI di 3%-an rasio NPL-nya. Iya. Nah, itu tinggi karena memang portofolio kredit dari Bank BRI tersebut itu didominasi oleh UMKM, sehingga memang Oke. penyalurannya itu cukup melebar, meluas, sehingga memang rasio kredit macetnya juga kemungkinan besar akan tinggi dibandingkan dengan Bank BCA dan Bank Mandiri yang target pasarnya adalah korporasi, seperti itu. Oke, paham. Berarti perlu digarisbawahi bahwa NPL dari big banks ini tinggi tapi cukup terjaga. Iya, benar banget. Oke, siap. Itu ya teman-teman perlu diingat. Nah, Kak Abdul, kita kan udah membahas terkait NPL tadi ya. Iya. Menurut Kak Abdul sendiri nih ya, seberapa pentingnya analisis fundamental dalam memilih emiten big banks yang potensial di era suku bunga yang tinggi? Oke, Kak Sinta, di sini kita bisa melihat beberapa poin penting untuk menganalisis emiten perbankan secara fundamental di era suku bunga tinggi. Yang pertama NPL dari perbankan itu harus terjaga. Nah, range-nya itu bisa dibandingkan dengan industrinya. Seperti contohnya ada emiten Fantastic Four, itu ada BRI, BCA, Mandiri, dan BNI. Itu yang seperti tadi saya bilang, NPL itu bisa dibandingkan dengan emiten sejenisnya di range mungkin 2% hingga 3% sebenarnya NPL-nya. Sehingga memang jika kita ingin memilih emiten-emiten perbankan yang bagus, itu bisa dilihat dari NPL yang masih terjaga dan juga kita lihat historical NPL-nya apakah sangat fluktuatif atau masih konsisten di angka mungkin 2-3% seperti itu. Dan juga selanjutnya ada net profit margin dari perusahaan yang kita ketahui bahwasannya emiten perbankan itu cukup cuan nih dari penyaluran kreditnya, yang mana NPM dari perbankan itu mencapai 20%-an. Nah, selanjutnya ada rasio CKPN dari emiten perbankan hingga strategi manajemen risiko dalam mengatasi NPL yang tinggi. Nah, selain itu mungkin teman-teman yang ingin menganalisis emiten perbankan itu bisa banget gunakan juga analisa teknikal untuk memadu padanin nih, jangan hanya fundamental. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli saham emiten perbankan, selain fundamental kita harus lihat momentum yang tepat untuk kita bisa masuk ke saham-saham perbankan seperti itu melalui analisa teknikal. Oke, siap. Berarti harus dipadu-padankan antara fundamental dengan si teknikal. Oke, siap. Nah, Kak Abdul, di antara emiten big banks ini, apakah ada yang memiliki valuasi cukup murah menurut Kak Abdul? Oke, bisa kita lihat bahwasannya valuasi ini sangat banyak ya sebenarnya. Nah, di sini kita menggunakan valuasi yang sederhana saja, yang dikenal oleh orang-orang itu seperti price earning ratio dan price book value ratio atau PER dan PBV. Nah, sebagai informasi di sini ada 4 bank yang akan kita bahas terkait valuasinya, ada BRI, BCA, Mandiri, dan BNI. Nah, adapun salah satunya seperti emiten BCA dengan kode sahamnya BBCA itu memiliki PER di angka 25 kali dan PBV-nya di 4 kali. Selanjutnya ada emiten BRI atau kode sahamnya BBRI, itu di PER-nya itu di kisaran 15 kali dan PBV-nya itu di 2,5 kali. Nah, untuk Bank Mandiri juga ini cukup menarik ya. Bank Mandiri ini PER-nya itu 14 kali dan PBV-nya 2,2 kali. Dan yang terakhir itu ada Bank BNI yang memiliki PER di angka 12 kali dan PBV-nya 1,5 kali. Nah, dari data yang saya sebutin tadi memang ada beberapa saham yang menarik nih. Ada 2 yang saya highlight. Yang saya highlight itu berdasarkan PER-nya yang memang masih di harga under value dibandingkan industrinya dan juga PBV-nya masih under value. Seperti contohnya ada Bank BNI dan Bank Mandiri tadi. Seperti itu. Oh, gitu ya. Tadi kalau saya perhatikan yang memiliki price earning ratio paling rendah di antara 4 bank itu adalah Bank BNI. BNI dan Mandiri. Nah, dari data-data yang udah aku sebutin tadi terkait dengan PBV dan PER dari emiten big banks, itu ada 2 emiten yang menarik yang perlu kita highlight. Apa tuh, Kak? Yang pertama ada Bank BNI dan Bank Mandiri, yang mana kedua bank ini fokus kreditnya itu penyalurannya ke korporasi. Dan memang di sini saya highlight karena PER-nya yang masih di bawah rata-rata industri dan PBV-nya juga yang masih menarik di bawah rata-rata industrinya seperti 4 bank yang saya sebutkan tadi. Oke, siap. Oke, Kak Abdul. Apakah valuasi murah ini bisa menjadi koleksi oleh para investor? Gimana nih, Kak? Nah, jika kita lihat sekarang nih, biar relevan datanya. Di sini memang yang tadi saya sebutkan, PER dan PBV sangat relevan dengan data yang sekarang. Itu menggunakan laporan keuangan tahun 2023 sebenarnya. Tapi menggunakan harga yang sekarang, gitu. Jadi diperolehlah PER-nya seperti tadi. Nah, apakah itu menarik untuk dikoleksi oleh para investor? Sebenarnya sangat menarik. Nah, kapan waktu tepat untuk kita bisa mengkoleksinya?
Nah, kita bisa menggunakan analisa teknikal, menggunakan chart gitu. Oke. Jadi siap. kita menggunakan chart untuk melihat price entry yang tepat itu di harga berapa. Yang mana sekarang Bank Mandiri, Bank BNI, 4 bank tersebut lah, Ya. emiten big banks itu mengalami penurunan cukup dalam nih dalam 2 bulan hingga 3 bulan terakhir. Sehingga memang Betul. kita bisa lihat area support yang menarik nih untuk kedua bank tersebut, Bank Mandiri dan Bank BNI untuk kita koleksi gitu. Oke, berarti kan tadi kita udah menganalisis secara fundamental, nah Ya. tinggal eksekusinya ini menggunakan analisis teknikal. Bener banget, Kak Oke, Sinta. siap. Oke, siap. Jadi itu tadi ya teman-teman harus menggarisbawahi bahwa ada 2 saham yang menarik dari keempat big banks ini, yaitu ada Bank BNI dan Bank Mandiri. Nah, kita cukupkan saja mini podcast pada hari ini. Terima kasih Kak Abdul atas Ya. waktunya, dan terima kasih juga untuk teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk menonton mini podcast ini. Saya Sinta pamit undur diri, salam cuan dan bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dadah.